Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT semua. Berjumpa lagi dengan saya Dewi Anggraini dengan NIM 8777580099. Kali ini saya akan melakukan praktek pada mata kuliah Praktikum IPA di SD pada modul 7 Optik KP1 Sifat Cahaya. Saya akan melakukan percobaan pemantulan cahaya. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Percobaan pemantulan cahaya. Tujuan percobaan: 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. 4. Menentukan titik fokus cermin cekung. 5. Menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang saya gunakan: 1. Cermin datar. 2. Sendok sayur sebagai cermin cembung dan cermin cekung. 3. HP sebagai senter. 4. Busur derajat. 5. Kertas putih. 6. Lilin. 7. Layar tabir kertas. 8. Celah cahaya. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Kemudian gambarkanlah jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut menggunakan busur derajat. Ternyata sudut pantulnya adalah 30 derajat. Jadi sudut datang sama dengan sudut pantul. Hal ini sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat yang dibentuk oleh cermin datar. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya oleh cermin cembung. Nyalakan lilin dan amati berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah berkas sinar. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar, cahaya menyebar atau divergen, dan bayangan yang dihasilkan selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya oleh cermin cekung. Amati berkas cahaya setelah lilin terkena cermin cekung. Gambarkanlah berkas sinar. Catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Aturlah jarak benda agar bayangan terlihat jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata. Bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjauhi cermin cekung. Amati pada jarak tertentu, bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda pada cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pada jarak 15 cm, bayangan yang dihasilkan adalah 5 cm. Pada jarak benda 20 cm, bayangan yang dihasilkan 4 cm. Pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda yang dihasilkan adalah 3 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, semakin jauh bayangan yang dihasilkan. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan menjauh dari titik fokus cermin cekung. Kesimpulannya, cahaya dapat dipantulkan dengan karakteristik bayangan. 1. Pada cermin datar, memenuhi hukum pemantulan di mana sudut datang maya, tegak, dan sama besar. 2. Pada cermin cembung, bersifat menyebarkan cahaya sehingga bayangannya selalu maya, tegak, dan diperkecil. 3. Pada cermin cekung, bersifat mengumpulkan cahaya, sifat bayangannya sangat bergantung pada jarak fokus, bersifat maya, tegak, diperbesar saat dekat, serta menjadi nyata terbalik, diperkecil saat digeser sangat jauh hingga bayangan mengabur dan hilang. Sekian video praktikum dari saya. Sampai jumpa di video praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.